Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya Irfan dimanapun berada, semoga sore hari ini Allah senantiasa memberikan kepada kita kelapangan rezeki dengan umur yang panjang, kesehatan yang baik, rezeki yang berkah dan banyak, serta anak-anak soleh dan solehah. Barafilah, ketemu lagi bersama Irfan, pengusaha nekat yang akurat. Wah, saat ini spesial banget nih. Saya mendapatkan jawaban, balasan atas kunjungan ke sebuah pesantren yang besar. Nanti lihat ya pesantrennya seperti apa dan santrinya sebanyak apa gitu ya. Dan tidak kalah pentingnya, saya berkesempatan di sini bertemu dengan kakak pembina gitu ya, kurang lebih, Masya Allah. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Ujang Sahid, MPD. Beliau banyak sekali amanahnya, dari mulai Puket 2 bidang kemahasiswaan STI Al-Ittihad, dosen juga, kepala sekolah juga, wakil PCNU Kabupaten Cianjur juga, wakil ketua ya? Ya. Wakil ketua juga. Jadi saat ini saya ingin mendapatkan pencerahan dengan beragam situasi yang terjadi, baik secara skala internasional, nasional, dan regional tentunya. Yang pertama, bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. 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 Gimana Pak Haji? Udah berapa lama nih di pendidikan? Alhamdulillah, saya berkiprah sebagai pengajar itu di tahun 2006. 2006. Nah, 2006 mulai berkiprah sharing sebagai media pembelajar gitu ya. Sampai sekarang mungkin ya sekitar berapa ya? 14 tahun ya? Berapa? Kameramen berapa? 2006. Oh, 2006 ya? 2006 sampai 2022 sekarang ya. Berarti sekitar 16 tahun ya? 16 tahun. Sekitar 16 tahun lah kurang lebih gitu. Tapi kalau yang namanya dunia pembelajar atau pengajar atau ustadz atau murabi ya, atau mudaris itu tidak boleh ada istilah pensiun gitu ya. Harus terus berkarya, betul. Harus terus mendedikasikan diri untuk agama dan bangsa kita. Ya, apalagi sekarang fenomena di global dan nasional juga pergeserannya cepat, sehingga kalau kita tidak peka dengan apa yang kita rasakan sekarang, maka akan tertinggal. Betul. Seperti itu. Tergerus oleh zaman ya. Tergerus oleh zaman, betul. Masya Allah. Terus Pak Dokter sendiri melihat fenomena nih, ada semacam miskin generasi penerus lah katakan di Indonesia, terutama misalkan itu dunia, dengan adanya beberapa eskalasi masa gadget misalkan. Itu bagaimana dari segi pendidikan tuh, kekhawatiran itu muncul? Kekhawatiran. Memang kebanyakan kita ya, pada khususnya apalagi masyarakat umum kayak kita itu, kekhawatiran yang sangat besar itu adalah diantaranya ya dzurriatan di'afa itu ya, menjadi manusia yang terbelakang. Tetapi Allah menciptakan manusia itu tidak ada yang tidak sempurna, penuh dengan kesempurnaan dan penuh dengan solusi sebetulnya. Pasti kita sekarang akan dihadapkan dengan dunia globalisasi, khususnya secara jangka panjang dihadapkan dengan bonus demografi di 2035, perannya kemudian endingnya di 2045 gitu. Nah, tentunya kita mempersiapkan generasi itu sebagai generasi muda, kemudian generasi penerus nanti. Mendidik anak itu tidak boleh sama seperti kita dulu dididik. Oh iya, benar. Kalau kata Sayyidina Ali itu li zamanin ghairi zamanikum. Jadi adibu auladakum itu mendidik anak-anak kalian itu li zamanin ghairi zamanikum, dengan zaman yang memang bukan zaman seperti kita. Benar. Nah, itu yang perlu kita cermati. Kadang saya juga menjadi tolak ukur mekanisme dan metode dalam diri saya, bahwa pecut Sayyidina Ali itu di zaman itu sebagai landasan inovasi-inovasi yang kita kembangkan sesuai dengan kemampuan kita, ide-ide gagasan yang kita miliki harus betul-betul secara kolektif kita kerahkan gitu. Apalagi dunia cepat gitu ya. Dunia cepat, serba
serba instan, serba cepat, dan serba mudah. Sehingga kalau kita tidak berlari dengan metode klasik dulu yang tidak bisa lari, pasti kita ketinggalan. Betul. Jadi dunia global, digital, kemudian handphone, terus yang lainnya, dunia elektronik, jangan dijadikan sebuah alat tabu dan itu yang menakutkan, jangan. Justru menjadi alat media supaya kita mempercepat gerak langkah kita gitu, seperti itu gitu ya. Menurut saya seperti itu. Jadi yang namanya generasi emas 2035 itu kita tentunya ada menuju ke sana gitu ya. Betul, Nah, kira-kira realisasi dan real di lapangan menuju 2035 masa emas itu apa nih Ji? Yang antum sebagai pendidik, sebagai antum adalah dimana kita tahu ya Baraya yang namanya S3 itu adalah pendidikan terakhir. Iya, betul. Pendidikan terakhir dan tertinggi secara formal. Ya. Adapun profesor kan itu penemuan dan sebagainya. Ini ada nggak langkah realistis menuju 2035 dari berbagai aspek gitu kira-kira? Nah, kita itu tantangan kita yang besar itu adalah di 2035 sampai 45 ini. Oke. Nah, pergeseran 35 sampai 45 ini adalah kompetisi global yang semua manusia latar belakang strata sosial apapun akan dihadapkan dengan persaingan. Oke. Persaingan pendidikan, persaingan ekonomi, persaingan gadget, persaingan bisnis, persaingan semuanya. Maka secara pribadi kita sebagai anak muda lah, katakanlah kita kan masih di bawah 40 ya, betul. berarti akan dihadapkan sekian puluh tahun lagi dan itu akan dirasakan. Terlebih anak-anak kita yang di umur SMP, SMA itu harus lebih dipersiapkan kembali. Nah, kalau nanti di 2035 sampai 45 itu yang namanya lulusan S3 itu sama halnya seperti sekarang kita melihat lulusan S1 gitu. Oh gitu. Jadi sudah tidak lagi dipandang ini luar biasa atau bagaimana. Nah, berarti yang akan dijadikan tolak ukur nanti orang itu skillnya apa, Betul. kemampuannya apa, kemudian outcome-nya apa. Gitu. Tidak lagi berbicara Anda ijazahnya S3 di mana, S2 di mana, kampusnya apa, bonafit atau tidak, PTN atau PTS, swasta atau negeri. Tapi sudah berbicara persaingan. Oleh karena itu, di 2045 dari awal start di 2035 itu sebagai loncatan negara maju. Pergeseran dari berkembang kemudian menjadi negara maju. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Nah, seperti itu. Jadi penting bagi kita bahwa tidak bosan-bosannya bergerak, al-harokah barokah gitu ya. Setiap banyak pergerakan maka akan menimbulkan keberkahan gitu ya. Setiap ada keberkahan berarti ada kebaikan dan ada sesuatu yang bisa diambil untuk dirinya dan bisa ditularkan kepada banyak hal orang yang lain gitu. Masya Allah. Baraya ini sore ini daging semua ini pembicaraannya. Jadi saya ngebayang 2035 ke 2045 itu berarti ada generasi yang dimana itu generasi percepatan. Yang lambat-lambat ya kayaknya minta maaf aja kali ya gitu ya. Apalagi anak-anak kita dididik dengan cara yang saat ini berlaku sebagaimana tadi yang Pak Dokter sampaikan, Sayyidina Ali mengatakan seperti itu gitu ya. Jadi 2035 ini oke lah kita berbicara yang visioner 2035 gitu ya. Kira-kira dari segi kemajuan apa yang sangat menonjol tuh dari yang Pak Dokter ilustrasikan gitu di bidang pendidikan kah, di digital marketing kah, atau di apa itu? Ya. Nah, kita itu di 3-4 tahun ke depan itu akan dihadapkan dengan kemajuan di bagian pendidikan. Di pendidikan kita itu akan ada rombakan secara besar-besaran. Karena Indonesia sudah mulai melirik pendidikan vokasi dan pendidikan non vokasi di luar negeri. Seperti di Eropa, Jerman, Italia, terus Amerika. Jadi sedikit lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh negara itu, tetapi minatnya banyak. Pilihannya banyak. Option yang akan ditawarkannya banyak. Sehingga tidak ada lagi istilah saya lulus SMA itu harus ke jurusan apa ya? Tidak ada istilah itu. Tapi ketika dia lulusan SMA, SMK itu
masuk ke perguruan tinggi dengan klik optionnya langsung disediakan bahwa Anda itu dihadapkan dengan jurusan ini sewajarnya, sepantasnya jurusan ini. Nah, tidak berhenti di sana. Semua akan dihadapkan dengan rintangan-rintangan kompetisi di internal perguruan tinggi atau di dunia pendidikan selanjutnya. Nah, itu sangat berat sekali. Sangat beratnya apa? Karena dia akan bergesekan dengan orang-orang yang belum dia kenal, yang kemampuannya di atas rata-rata. Nah, itu yang menjadi gambaran bahwa 4-5 tahun ke depan menuju 2035-2045 itu percepatannya memang sangat luar biasa. Nah, ini yang harus kita hati-hatikan gitu ya. Karena secara kasat mata ya kita sudah melihat nih perang secara global di internasional, negara-negara yang sudah maju seperti katakanlah Rusia, Cina, Amerika, terus Jerman, itu negara maju bukan lagi di internal dia negaranya itu kuat, tetapi harus kuat di luarnya itu. Contoh kecil misalkan sekarang kemarin saya kedatangan Mr. Dodi dari Stuttgart, Jerman, yang insya Allah akan kerjasama dengan SMA Al Ittihad ya. Kemarin juga kita guide SMK Al Ittihad juga supaya bisa kerjasama. Kita ke depan ini SMA Al Ittihad akan bekerjasama dari sisi studi di Jerman dan di sekitar Eropa. Kemudian Asbildung kerja profesional atau Asbildung yang ada di Jerman. Jadi Jerman itu sekarang penduduknya kurang lebih ada 70 jutaan. 70 juta. Hampir sama dengan Jawa Barat. Hampir sama dengan Jawa Barat. Kita nggak berbicara Indonesia, hampir sama Jawa, tapi negara maju. Iya, betul. Jerman itu sangat membutuhkan orang asing hari ini. Sangat membutuhkan orang asing yang kerja di sana, yang studi di sana, sehingga dengan negara majunya terus bertahan. Makanya ketika orang kuliah di Jerman itu sebetulnya free untuk education-nya. Tapi secara cost ada yang free, tinggi, ada yang tidak. Ya, ada yang usaha sendiri, ada dengan kerja, atau ada dibiayai dengan orang tuanya dari Indonesia. Nah, termasuk industri-industri yang di Jerman itu membutuhkan orang asing. Saya melihat di statistik Global Catalyst Stuttgart Jerman itu ranking 1 yang banyak datang ke Jerman dan studi kerja itu orang Cina sekitar 4.000 orangan per tahun. Indonesia itu ranking ke-20 sekitar 1.000 sampai 1.500 orang. Nah, ini bahkan salah satu menteri ketenagakerjaan Jerman itu 3 tahun ke depan Jerman akan besar-besaran open kepada semua negara yang ingin studi, bekerja, berkiprah, berkarir di sana. Mau kontraknya berapa tahun, seumur hidup, dia siap. Nah, itu negara Jerman. Karena Jerman itu populasinya semakin sedikit kan, semakin sedikit. Satu, krisis orang yang pernikahan kan, pernikahannya lambat, semakin tua. Terus kalau sudah nikah nggak punya anak. Itu karir kan, karena karirnya nggak mau terhalangi. Nah, ini yang menjadi sokongan-sokongan krisis populasi yang diderita oleh Eropa, khususnya Jerman. Gitu. Berarti nanti dulu saya ngebayang ya, Baraya kebayang nggak? Nanti kan berarti dunia ini seakan tidak ada sekat gitu ya. Betul. Jadi orang Indonesia yang jago sana ke Turki, ke Jerman, ke Perancis itu pun sama mereka ke Indonesia. Gitu. Jadi kebayang ya kalau berbicara itu pedalaman tuh. Nah, apakah mitigasi mungkin ya pemerintah kita menghadapi yang persaingan terbuka mungkin ya. Bagaimana dengan perjalanan, contoh mungkin di daerah pedalaman mana, kalau lebih cukup kecil mungkin pedalaman Cianjur misalkan, yang tanda kutip ya, maaf ya. Internet aja belum masuk misalkan. Ya. Itu ada nggak langkah-langkah pemerintah gitu kan, apalagi yang jujur dia sebelum tahu langkahnya. Kalau beliau pasti tahu ya seperti apa. Cuman ada nggak langkah dari pemerintah untuk mengantisipasi dan antisipatif tentang dunia global yang akan terbuka gitu? Nah, ada nggak gitu? Sebetulnya ada banyak cara menjadi solusi untuk menangkal itu ya. Jadi kita memahami perang global itu adalah
perang seperti Ukraina, Rusia sekarang. Sepertinya bukan itu. Karena tujuan Rusia Ukraina juga bukan masalah kemanusiaan, dia dibunuh atau tidak, berapa populasi yang terdampar, tertempak atau tidak, bukan kan. Tujuannya juga bisnis kan. Bisnis to bisnis untuk menghidupkan negaranya secara jangka panjang gitu ya. Nah, kalau secara tersirat bahwa sekarang sudah terbaca semua negara di dunia fokus persaingan kemajuan negaranya sendiri tanpa melihat entitas bahwa ini adalah saya itu negara mana gitu ya. Iya, benar. Sudah open sekarang. Negara manapun, penduduk manapun, mau kerja di manapun, legalitasnya sudah jelas dan payung hukumnya sudah disediakan oleh PBB dengan region negara itu masing-masing gitu ya. Oleh karena itu, kalau negaranya tidak maju, masih berkembang atau bubar kayak Sri Lanka misalkan, itu sangat sayang sekali, sangat sayang sekali. Jadi generasinya sudah hampir ya lost generasi nantinya, bahaya. Seusai Indonesia misalkan ya, Indonesia kita ini masih terbelakang masalah digitalisasi, pelosok-pelosok yang masih terbelakang, katakanlah 3T ya, terluar, kemudian tertinggal sama terdepan ya. Nah ini 3T ini yang fokus pemerintah sekarang mungkin ya mudah-mudahan lebih fokus lagi gitu ya menghadapi 3T ini. Papua misalkan, terus di Aceh, di Maluku, Kalimantan, mana daerah-daerah yang memang belum tersentuh minimal dengan digitalisasi. Kalau sudah tersentuh dengan digitalisasi dan orang juga melek dengan digitalisasi, maka akan melek dengan apapun. Jadi prinsipnya sekarang ingin membuka jendela global ya digitalnya di-on-kan gitu. Kalau sudah on digitalnya, maka semua bisa terlihat gitu. Bahkan semua bisa dipesan gitu ya. Itu. Berarti kalau begitu peribahasa itu dunia di dalam genggaman itu betul ya? Betul. Berarti informasi orang Jakarta dengan informasi orang Jawa Barat, orang Cianjur, orang pedalaman itu sama informasinya. Sama. Ya. Berita apapun sama. Asalkan tadi apa? Di-on-kan. Gitu. Di-on-kan paketnya gitu. Paketnya di-on-kan. Iya, ini menarik ya dari mulai global itu berbicara dulu saya lihat pada tahun berapa ya 2010-an ya kita lihat ada namanya krisis global gitu ya. Saya dulu hanya maknya itu gitu kan, gak mungkin lah gitu krisis global. Sekarang lebih kerasa gitu ya. Apalagi kondisi kita sepertinya belum siap. Belum siap seperti itu untuk global ya. Cuma kita sekarang lebih ke eskalasi nasional sendiri. Nah, kita kan rata-rata jumlah penduduk kita yang ratusan juta. Betul. Katakan nih data terbaru kan kita lihat ya, yang namanya dokter itu masih di bawah 11%. Dia sangat jauh sekali. Jauh. Dibanding dengan negara-negara yang Eropa gitu ya. Apalagi S2, S1. Kemudian angkatan kerja kita untuk usia kerja gitu ya belum terserap gitu ya. Ini kira-kira nih apalagi di Israel kan satu wilayah, satu dokter, satu distrik, satu profesor coba. Nah itu udah luar biasa. Jadi kalau ibaratnya di Israel itu satu kabupaten itu sudah tidak lagi berbicara berapa dokter, udah ratusan. Iya benar. Satu distriknya berapa profesor, udah puluhan. Betul. Itu kan ini menjadi telak ukur gitu. Kecerdasan sebuah bangsa itu minimal tingkatan SDM akademi itu tinggi. Akademiknya juga tinggi. Tapi kan gini, Pak Dokter, kita ini tahu ya, ada namanya akselerasi sekolah. Betul. Nah, di mana nih melihat akselerasi jujur ya? Saya itu kalau berbicara S1 sekali, S1 lagi, kemudian S2 itu kadang-kadang saya berjuang jungkir balik ya menyelesaikan kuliah. Kok sekarang ada akselerasi gitu kan? Ini gimana melihat akselerasi sekolah itu? Saya melihat perbandingannya antara contoh misalkan Israel, Amerika gitu ya, sama Jerman, Eropa dengan benua Amerika itu ternyata yang mengedepankan akademik itu adalah rata-rata di benua Amerika sama Asia. Orang berkualitas dilihat dari segi akademiknya. Tapi kalau Eropa sudah hampir tidak berbicara itu. Contoh misalkan Jerman, Italia, terus negara-negara maju yang lain. Seperti kemarin saya diskusi dengan Mr. Dodi yang di Stuttgart itu.
memang seperti itu kenyataannya. Betul, gitu. betul. Kayak akselerasi kan tadi misalkan kata antum bilang akselerasi. Ya, akselerasi hubungannya pasti dengan vokasional nanti. Ya, ada sebuah pemadatan, ada sebuah pembelajaran yang di fresh, kemudian yang dikompres, tapi tidak melihat esensi kualitasnya, gitu. Tidak menghilangkan itu, tidak menghilangkan esensi kualitasnya. Nah, sehingga dengan belajar instan itu sekarang sangat mungkin adanya akselerasi atau bimbingan belajar, atau misalkan kelas non formal atau dan lain-lain, itu sangat berpeluang gitu. Maka pergeseran di 10 sampai 15 tahun yang akan datang sepertinya akademik itu akan tergerus dengan skill yang dimiliki orangnya gitu. Benar. Skillnya. Jadi bisa jadi 10-15 tahun yang akan datang itu orang ketika datang ke sebuah perusahaan, ke sebuah lembaga, ke sebuah PT, yang ditanya bukan ijazah. Mana ijazahmu? Ijazah kamu apa? Kampusnya apa enggak? Kamu bisa apa? Oke, benar. Coba operasikan itu. Bisa gak itu? Coba jawab pertanyaan ini. Bisa gak? Oke, bisa. Kalaupun misalkan dia secara akademiknya rendah, tapi kemampuan yang dicari oleh sebuah perusahaan itu bisa pasti itu yang akan dipakai. Benar. Nah, sehingga ini menjadi pecut sendiri ya bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan kampus, pendidikan dasar, pendidikan menengah, menjadi pecut bahwa alangkah baiknya ketika seseorang itu memiliki akademik tetapi memiliki skill. Betul. Termasuk kita berdua gitu ya. Sekalipun misalkan antum sudah S2, misalkan saya S3, kita nggak punya skill, kita kan hidupnya di 10-20 tahun yang akan datang juga kan akan menghadapi itu. Nah, sehingga kita juga harus berbenah. Sambil kita berbenah, skill kita terus dalami, pada titik akhir nantinya yang disebut dengan akan indah pada waktunya, itu berarti skill kita ada finish di sana gitu ya. Betul. Kemudian terus sambil kita mengajarkan, sharing dengan adik-adik kita, murid-murid kita yang terus secara estafet akan terus kita saling bantu gitu ya, saling bantu naik. Bener ya, kadang-kadang kita generasi 30 ini ya, generasi 30 itu ijazah. Tapi maaf ya, memang tidak sedikit ya yang S1 sekarang fenomenanya adalah kerja, mungkin benar ya, di ngepela, pelayan gitu kan. Karena mungkin ada hubungan dengan tadi ya, skill itu ya. Karena perusahaan kan nggak melihat mau ijazah apapun kamu, selama kamu bisa ini, kerjakan, betul. Ngeri sekali ya. Berarti dunia itu betul dalam genggaman, misalnya betul. SD bisa mengoperasikan kerjaan yang S3 dipakai juga nanti, betul? Ya, betul. Akan dipakai juga gitu. Makanya sekarang katakanlah Mas Nadiem Makarim itu memutuskan ada kurikulum merdeka. Apa namanya? Kurikulum merdeka ya IKM itu ya, implementasi kurikulum merdeka. Jadi konsep Nadiem Makarim ini konsepnya adalah konsep menggali potensi diri yang berbeda dengan orang lain, yang mana potensi diri ini skill finishnya ada di kemampuan yang akan disalurkan nanti pada akhirnya. Kalau bukan kurikulum merdeka kan seperti misalnya contoh KTSP sama kurikulum 13 itu, dia diberikan materi ini sekian mata pelajaran, kemudian ini batasannya, ini outputnya gitu ya, ini hafalannya, mau nggak mau kalau kamu tuntas ya itu laksanakan. Tapi tidak memikirkan anak itu ada di mana bakat dan skill finishnya nanti. Nah, agak menarik nih, saya juga setuju nih dengan Pak Menteri. Pak Menteri ya, Mas Menteri Nadiem Makarim ini. Jadi ketika ada kurikulum merdeka, berarti ada kebebasan terhadap lembaga itu untuk mengelola pendidikan dan batasan-batasan proses pendidikan dengan kearifan lokal yang dimilikinya, tetapi tujuannya sama, untuk mencerdaskan anak bangsa dan membuat skill outcome yang maksimal gitu ya untuk anak kita sendiri gitu. Berarti kalau kita ya, katakan dosen fokus dengan profesinya, guru fokus dengan profesinya, kemudian pejabat fokus dengan profesinya. Sepertinya ya, yang namanya pun tadi sedikit bukan menyimpang. Kayaknya yang namanya perbedaan pendapat masalah hilafiah ya kan. Agama sebenarnya akan terlupakan begitu kira-kira. Nah, sepertinya seakan-akan seakan-akan. Udah, karena kita mengejar yang ketinggalan tadi,
punten ya kalau di Indonesia kan Baraya nanti saya akan kirim juga ke beberapa negara di channel ini. Mudah-mudahan udah ada terjemahan dari YouTube gitu ya. Kita rencana ke beberapa negara kolega kita di sana. Ini di Indonesia khususnya. Jadi berarti kalau kita betul-betul fokus ini dengan begini, gesekan antara mungkin ya A dengan B, masalah khilafiyah yang furu'iyah gitu, sepertinya akan sedikit terlupakan karena orang-orang fokus kejar ke situ gitu. Ada nggak sekarang bukti-bukti sudah sedikit terlupa antara katakan ormas ini nggak begitu saling menyerah atau saling yang ada nggak sekarang ya, gitu? Memang sekarang sudah mulai terasa ya gesekan-gesekan a priori antara satu kelompok dengan kelompok yang lain karena dihadapkan dengan kompetensi global yang betul-betul kompetitif ya, betul-betul bersaingnya sehat tapi keras gitu. Iya benar-benar. Nah ini menjadi ibro dan menjadi apa namanya pikiran kita bersama gitu. Bagaimana ukhuwah Islamiyahnya tetap terjaga, kemudian apa namanya ajaran kita tetap betul-betul terpelihara, tetapi kita juga tidak ditinggal dengan zaman yang terus tergerus dengan waktunya gitu. Karena kita juga nggak bisa meninggalkan zaman dan waktu, karena kita masih hidup di dunia gitu. Artinya ya zaman itu akan terus kental dengan kita. Nah, sehingga perlu adanya kita apa namanya yang disebut dengan literasi religius ya, literasi religius berbasis apa namanya nasion gitu ya. Jadi kita menanggapi segala hiruk pikuk fenomena di dunia nasional dan global itu tetap ada rem kita itu yaitu agama gitu ya, religionnya gitu, religiusnya gitu. Nah ini penting bagi kita karena kita sebagai orang Muslim bukan hanya lahiriah yang kita kerahkan untuk bergerak, tapi batiniah juga, ilahiyah kita, kemudian apa namanya tawakalnya kita gitu ya. Kalau ibarat kata jangan sampai kita fokus untuk dunianya tapi akhiratnya juga kita lupakan, kan nggak boleh gitu. Tidak juga tawazun ya. lah gitu. Tidak ya. tawazun, harus betul-betul seimbang ya, seimbang prosesnya. Ya ikmali dunia ka'anna kata isu abadan itu harus. Iya benar. Harus itu. Jadi kerjalah untuk duniamu seolah-olah akan hidup selamanya, itu harus. Iya betul. Tapi kan wa amali akhiratika ka'anna kata mutu godan gitu ya. Harus beramal untuk akhiratmu seolah-olah besok tuh malaikat Israel mau jemput gitu kan. Nah, itu juga menjadi dua spirit. Nah, dua spirit ini, dua spirit amal dunia dan akhirat ini harus seimbang. Betul. Seimbang. Ketika amal dunianya maju, ada offset tuh, nanti prit sama amal akhirat prit, udah stop dulu, ini kita ketinggalan nih kata amal akhirat kan, menyeimbangkan kan, menyeimbangkan. Sebetulnya kelebihan kita sebagai orang Muslim berkompetensi di dunia global dan nasional lebih terbuka karena kita mempunyai dua senjata keseimbangan ini. Iya benar. Nah ini yang terus beriringan gitu. Nah, itu jadi itu keuntungan besar lah bagi kita. Jadi saya melihat ini ya, mungkin Baraya nanti gitu. Baraya kan ngejum ya, di sini kan ada kita lihat ya Nahdlatul Ulama gitu ya. Dan ini sangat menarik ya Baraya, mengapa menarik? Karena saya melihat beliau sebagai tokoh yang literasinya kuat, kemudian tokoh yang sangat open minded itu ya dengan hal-hal baru, dan tentunya juga kita tidak akan melihat dari sisi sempit gitu ya Pak Dokter ya. Nah mengenai ada gesekan dengan beberapa, mungkin ada gesekan ini udah rahasia umum kali ya di media sosial, gesekan ini kelompok dan kelompok ini gitu kan. Ini secara statement sendiri gitu kan, NU secara nasional, provinsi dan kabupaten tuh yang disebut tawasud kan kita ini ya. Nah ini mungkin tawasud ini perlu dijelaskan, dipaparkan tawasud yang sampai yang dilulukan oleh ketua umum gitu kan. Tawasud apa sih kira-kira? Nah ini biar menjadi media gitu loh. Betul ya. Jadi di dalam Nahdlatul Ulama itu ya, ini agak melebar ya penjelasannya, karena memang posisi saya juga kan di sini kepala SMA Al-Ittihad gitu ya. Terus
ngurus Phuket 2 kemahasiswaan ST Al-Ittihad juga, tapi di eksternalnya juga saya sebagai wakil ketua PCNU. Betul. Ya. Nah, memang di Indonesia ini kelompok ormas itu kan banyak ya, ormas yang sudah diinikan di pemerintah itu, termasuk Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu kan tawasud ya, ada tawasud, ada tawazun, kemudian ya ada apa namanya. Nah ini tawasud ini sifatnya itu sebagai prinsip kehidupan, persepsi konsep untuk dalam posisi di tengah. Nah itu tawasud. Jadi sampai manapun, dimanapun NU itu harus betul-betul menjadi tawasud, mutawasid gitu ya, wasaton, betul-betul menjadi wasit gitu. Wasit itu adalah pengatur gitu. Nah pengatur itu apa? Yang mengatur manajer di lapangan. Kalau kata wasit misalkan offset ya offset, pelanggaran ya pelanggaran. Kalau dia mengatur secara anggota kader itu sendiri ya. Nah ini mengatur secara global. Bahkan dunia, bahkan kelompok apapun. Iya sih. Mau latar belakang apapun. Contoh terkait misalkan kemarin Gus Yahya datang ke Israel, misalkan, terus datang ke negara-negara lain yang konflik di global, misalkan. Ya seperti kemarin Pak Jokowi ke Ukraina Rusia juga didampingi sama salah satu pengurus PBNU dalam rangka perdamaian dunia ya. Sesuai undang-undang lah ya. Nah sesuai dengan undang-undang perdamaian dunia. Nah ini penting tawasud karena sampai kapanpun sejak saya tahu NU dilahirkan di tahun 26 sampai sekarang itu posisi tawasud itu tidak hilang. Bahkan tahun 1924 sebelum lahirnya NU itu Mbah Hasyim Asy'ari berangkat rapat dengan para ulama Nusantara se-Indonesia untuk mendelegasikan ulama-ulama tertentu ke Arab Saudi, ke Raja Ibnu Saud karena akan ada makam yang akan diruntuhkan ya, termasuk makam Rasul kan, makam Rasul mau dibongkar waktu itu, sehingga banyak kecaman-kecaman ulama dunia yang datang ke sana termasuk dari Nahdlatul Ulama. Nah ini kecaman-kecaman itu yang sifatnya tendensius untuk perpecahan umat itu pasti NU hadir. Untuk apa? Untuk menjadi wasit ya, untuk menjadi penengah, memberi solusi bahwa kita tidak ada urusan profit dan urusan yang lainnya, clear kalau untuk masalah agama gitu ya. Termasuk masalah politik juga memberikan arahan-arahan politik mana yang baik untuk umat, mana yang tidak. Gitu. NU tuh juga kader-kader NU atau anggota NU kan tersebar di semua partai mungkin ya? Betul ya, di semua partai ada. Tidak ada satu partai pun tidak ada NU-nya. Bahkan contoh misalkan di partai manapun ada. Karena apa? Karena posisi NU itu harus menjadi wasit ya, harus menjadi memberikan adem gitu ya kepada kondisi golongan kelompok manapun gitu. Iya. Jadi sangat menarik ya mengenai ke NU-an gitu ya. Kenapa? Karena kan NU ini kental dengan sejarah gitu. Sejarah masa lalu, masa sekarang, masa akan datang mungkin ya. Jadi kalau seperti ini ya kita lihat kelompok NU ini kan mungkin, maaf ya Pak Dokter, kita lihat di media sosial mungkin ada yang usil. Itu sebetulnya ini buka aja nggak apa-apa gitu ya. Ada yang usil mungkin kelompok ya mungkin Banomnya misalkan ya. Itu secara hierarki kita kepada mereka itu seperti apakah itu hanya bajunya saja yang dipakai oleh mereka atau bagaimana? Ya memang Nahdlatul Ulama ini seksi ya. Seksinya apa? Sehingga kita tidak tahu itu betul-betul orang NU atau bukan. Oknum lah Pak. Ya kan, yang oknum di NU juga ada bahkan juga banyak lah yang memanfaatkan itu, baik birokrat maupun rakyat biasa ataupun siapa, itu pasti banyak gitu. Nah, kalau secara resmi, secara organisasi NU dari dulu tahun 26 sampai sekarang tidak pernah memberikan hal yang negatif atau stigma yang negatif kepada kondisi apapun. Tapi kalau di lapangan ternyata ada oknum yang lain membuat statement lain-lain, memperkeruh suasana, memecah umat, itu bukan karakter NU itu. Nah ini yang menjadi tolak ukur bahwa Nahdlatul Ulama itu dari kapanpun sampai kapanpun menjadi pengadem gitu ya, pengadem bangsa, umat dan agama. Tidak boleh di NU itu teriak-teriak harus
menjudge orang, iya, benar. menuduh orang dan sebagainya. Justru ketika ada yang salah diluruskan, ketika ada yang benar diikuti, gitu. Betul. Ini simpel sebetulnya. Benar. Jadi menarik ya. Iya, simpel sebetulnya. Jadi kalau melihat fenomena yang saat ini terjadi, dan memang sudah berkurang sih di media sosial sudah berkurang ya. Ya, beberapa hal yang terjadi mengenai, saya sebut saja misalkan ya ini open aja ya. Katakan bansernya gitu ya. Ternyata ketika kita bertemu ini, loh nggak begini ternyata gitu kan. Apalagi kalau di kampus kita ya misalkan Universitas Islam Nusantara misalkan, kan Ibnu itu kemudian Ibnu dengan Patayat dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata mereka itu ke Al-Quran dan Sunnah gitu. Betul, iya. Adapun terjegeskan di luar, mungkin ini yang tadi disampaikan ya Baraya oleh Pak Doktor, yaitu itu ada sebuah hierarki dan pemanfaatan oknum, tanda kutip ya, ini oknum. Jadi yang mungkin yang ini yang poin pamungkas ini beberapa netizen yang nanya, diantaranya adalah Islam Nusantara. Nah, ini kan yang muncul beberapa kabar terakhir nih, contoh saya baca di beberapa portal. Betul. Islam Nusantara. Nah, ada beberapa jurnal ya. Ini statement gini, Pak Dokter. Ini mungkin closing statement mengenai Islam Nusantara. Itu seperti apa sih maksudnya? Apakah kan di sini kan banyak aliran gitu ya? Apa paham aliran gitu ya? Mengganti agama Islam gitu. Menjadi Nusantara. Gitu itu kan ngeri-ngeri sedap itu kan? Ya betul. Artinya dulu saya kan alhamdulillah di Turki, saya beberapa pelajaran saya ikuti di Turki gitu kan, dengan Kemal Atatürk itu merubah bahasa pendidikan Islam ke bahasa Turki gitu kan. Nah, itu kan ada beberapa stigma bahwa wah Islam Nusantara itu ternyata mengindonesiakan Islam. Nah, gitu. Gimana tuh kira-kira? Nah, gitu. Ini Islam Nusantara itu, nah sebelum saya jelaskan secara eksplisit ya. Ini Islam Nusantara itu betul-betul isu yang menarik, yang secara politis sebetulnya akan menaikkan rating sebuah kelompok tertentu sebetulnya. Contoh misalkan kita punya ide dan rating itu naik, nah itu akan keuntungan bagi kita gitu. Tapi untuk Islam Nusantara yang di Nahdlatul Ulama itu sejak Muktamar 2015 di Jombang itu lahirlah sidang komisi-komisi yang menghasilkan ada Islam Nusantara. Islam Nusantara itu bukan paham ya, bukan paham, bukan aliran, bukan mazhab, bukan mazhab gitu ya. Apalagi bukan agama ya, apalagi agama gitu ya, bukan agama, tapi sebuah gerakan itu. Nah, Islam Nusantara itu adalah gerakan pedoman agama Islam untuk menyelaraskan kehidupan agama Islam yang ada di Indonesia. Itu ya Nusantara. Jadi kalau kita dulu kan secara dasar ya, kita dulu kan pernah ngaji ya kitab-kitab klasik Salafi ya, kitab-kitab Salafiyah ya. Contohlah kitab-kitab yang alat nahwu yang paling ini Jurumiyah ya. Jurumiyah kalau yang ini Alfiyah gitu di Jurumiyah gitu. Ada Idopat gitu ya. Idopat mudhof ilaih. Islam Nusantara gitu ya. Mudhof ilaih jadi Idopat gitu ya. Jadi ketika mengatakan Islam Nusantara itu secara idopat ya, agama Islam berada di Nusantara Indonesia. Jadi gerakan untuk mengecas diri keislamannya berada di Indonesia, menyadarkan diri bahwa kita itu memeluk agama Islamnya di Indonesia dengan alamnya, alam Indonesia, dengan situasi Indonesia, tapi tidak menghilangkan esensi pedoman kita Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas itu enggak gitu. Nah ini, tapi karena mungkin di Indonesia itu kental dengan baper ya, dengan baper, dengan perasaan yang lainnya, sehingga wah ini kayaknya nih agama baru nih, agama baru ya. Apa nggak ngerti nahwu sorof atau bagaimana? Gitu ya, gitu. Mungkin arahnya ke sini. Ini perlu kita jelaskan juga gitu ya, perlu jelaskan. Tidak ada satupun di dalam gerakan Islam Nusantara itu yang menyimpang terhadap agama, tidak ada. Seperti halnya kita misalkan ya, saya sama antum kita bikin gerakan ini, gerakan apa? Gerakan maghrib mengaji sampai subuh, gitu kan? Ya itu kan, ya sama halnya seperti itu. Jadi untuk mengecas diri bahwa Islam itu terus berkembang, pergeseran itu terus berkembang.
Dan leluhur kita di Indonesia, budaya yang baiknya apa? Budaya yang tidak baiknya jangan. Mana yang wilayahnya musyrik jangan. Wilayahnya, budayanya yang menjurus terhadap ibadah kita, yuk kita taikan ibadahnya, gitu ya. Nah ini yang ini kan apa namanya, yang menjadi lain gitu untuk apa? Berarti Islam Nusantara itu seakan-akan menjadi pagar gitu ya? Betul. Atau memfilter bagaimana gitu ya, karena tadi ya kembali ke tadi poin pertama, dunia udah global, mungkin fikroh ini masuk gitu ya, tapi esensi kemurnian Islam itu sendiri dirawat kan? Tetap dirawat. Jadi istilahnya Islam Nusantara itu gerakan yang muhafadzah ala qadimi sholih gitu ya, memelihara yang lama, nggak pernah dicampur aduk dengan yang lain, tapi wal akhlu bil jadidil asla, mengambil hal-hal yang baru tapi yang lebih baik, yang bisa mengarah kepada agama itu lebih baik gitu ya. Karena fenomena-fenomena yang terjadi, pergeseran yang begitu cepat gitu ya, sehingga pergeseran begitu cepat ini tidak boleh dibiarkan oleh agama. Justru akan membangkitkan agama kalau kita mengaturnya dengan secara proporsional gitu. Tapi hanya kan sekarang kan Islam Nusantara itu hanya terkotakkah hanya NU saja atau ormas yang lain juga diajak untuk gitu. Memurnikan kembali keislaman yang sudah lama di Indonesia atau bagaimana? Sebetulnya Nusantara itu untuk semua. Karena yang hidup di Nusantara, yang hidup di Indonesia. Cuman idenya kebetulan 2015 dari NU gitu sebetulnya bisa dipakai oleh siapapun gitu. Dan itu bisa menjadi pegangan perekat pemersatu bangsa bahwa kita itu orang Islam di Indonesia. Ya kalau saya dilahirkan di Amerika, ya pasti saya Islam New York lah gitu ya. Tapi Islam Amerika gitu kan. Chicago iya kok nggak bisa kita ngikutin Islam di Karangtengah gitu kan, di Cianjur gitu. Memang sama esensinya, nasnya sama, ibadahnya sama, tapi ada hal-hal adah-adah yang lain yang memang berbeda antara New York dengan Jawa Barat gitu katakanlah. Karena kan urfnya beda, urfiahnya beda. Urfnya gitu beda, tapi tetap itu berpegang kepada Al-Quran, hadis, ijma qiyas, tetap ke situ kan. Tapi tetap ke sana. Nah, ini kan yang harus diluruskan sebetulnya. Iya, seperti kita mau ke Jakarta, mau lewat Sukabumi, apa lewat Puncak kan gitu. Tujuannya sama gitu. Ya, mau lewat yang mana? Apa mau ke Jonggol gitu kan? Gitu. Mungkin bisa jadi dari Cianjur misalkan mau ke Jakarta, ke Bali dulu. Ke Bali dulu, liburan dulu. Ke Bali naik pesawat. Karena ada referensi lain di Bali gitu kan. Oke, jadi sebetulnya kalau kita berbicara Islam itu indah ya. Indah. Islam Nusantara tadi ternyata Baraya seperti itulah Islam Nusantara. Secara eksplisit dilihat dari segi merawat itu ya. Tapi kadang-kadang tadi ya mungkin ada beberapa tanda kutip ya yang mengartikan berbeda, seakan-akan ini yang seperti ini dan itunya beda. Tapi tidak ada kan azan dirubah jadi bahasa Indonesia. Oh, nggak ada. Dan sholat juga bahasa Arab. Bahasa Arab gitu kan. Gitu. Ini Baraya. Ya, bahkan ya, nggak ada juga nggak apa-apa gitu kan. Banyak masjid yang nggak ada gitu ya. Jadi makanya saya pernah sampaikan. Tapi ada cerita unik ya. Gimana tuh? Kadang-kadang kita harus melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, tapi bisa mengundang hasrat ibadah. Contoh, ini anekdot ya. Coba Ustadz Irfan sekali-kali di masjid itu, ketika pas adzan duhur, nyanyi. Nyanyi dangdutan koplo gitu ya, si Parel gitu ya. Banding. Pasti orang yang nggak pernah sholat ke masjid. Bener. Pasti ngomong, kenapa sih ini? Kamu malah nyanyi waktu sholat gitu. Nah, ya Ustadz Irfan tinggal bilang, ayolah kita sholat sekarang mah gitu. Pasti dia juga sholat gitu ya. Nah itu untuk ngeprank syariah gitu ya. Gitu. Nah itu ya, hal-hal seperti itu memang caranya salah, tapi ternyata tujuannya baik juga ya. Gitu, kalau ngeprank syariah gitu ya. Ini mah anekdotnya gitu ya. Iya betul. Jadi Baraya Film emang luar biasa. Ada segmen ya. Nanti mungkin kita akan potong-potong ya beberapa kita jadikan judul nanti. Betul ya. Mungkin ini kita yang terakhir nih mungkin ini untuk ini yang terakhir tadi kan udah global Indonesia, kemudian masa emas 2035 2045 gitu ya. Kemudian Indonesia secara kesiapan menerima global dan lain sebagainya.
kemudian terkerucut di Islam Nusantara gitu ya. Ini agak lain nih. Dan pertanyaan begini Pak Kiai, ini agak sedikit menggelitik sebetulnya. Ini saya dapat beberapa jurnal juga disampaikan. Ini sampaikan sebetulnya. Nah, Kiai itu kira-kira ramai nih masalah satu poligami. Oh iya iya. Monogami dan lain sebagainya lagi ramai nih. Iya benar. Nah, ini kita akan sesikan lain nanti. Nah, gimana tuh Pak Dokter melihat itu? Ya. Ini sudah jadi kiai apa ulama? Iya, baru. Oh, baru. Ini ulama, baru. Oh, iya. Gitu ya. Gimana Ya, tuh? Saya sebagai orang biasa gitu ya. Bahkan mungkin izin dulu istri nggak nanti misalnya? Izin dulu istri. mungkin derajatnya lebih rendah dari Ustaz Irfan gitu ya. Siap. Luar biasa Masya Allah. jawabannya gitu ya. Aduh. Ya menyikapi poligami monogami gimana tuh? Poligami kan dari dulu juga sudah apa namanya sudah menjadi trending lah gitu ya gitu ya. Atau balakum minan nisa'i masna wa sulasa gitu ya. Ya tinggal di garis bawah aja gitu ya. Wahidatan gitu ya. Ya. Apa namanya? Pain hitung ya, tinggal di line gitu, pain hitung ala ta'dilu gitu. Itu sih prinsipnya itu. Toh ya Mas Nawa Sulasa ya kausalitasnya dengan pain hitung ala ta'dilu gitu ya gitu. Kalau pakai masih pain hitung berarti. Jadi sesama minal khoifin gitu ya. Kita ini sesama minal khoifin. Minal khoifin atau minal muwahhidin? Minal khoifin gitu ya gitu. Karena berbicara poligami ya berbicara takdir ya gitu ya. Tuh, takdir. Proses takdir yang memang hukum alam dan lingkungan yang mendukung gitu ya, gitu ya. Ada yang apa namanya poligami itu ada yang karena istrinya menyuruh supaya suaminya nikah. Oh, ada ya gitu. Ada itu. Oh, ada ya. Ini fenomena sudah sedang viral sekarang banyak gitu ya. Istrinya menyuruh suaminya supaya poligami lagi lah gitu ya. Gitu. Sama halnya seperti dulu lah ketika zaman Kanjeng Rasul kan banyak yang seperti itu. Tapi yang lebih banyak itu suaminya yang menikah lagi tanpa konfirmasi gitu, ya. Tanpa ngasih tahu gitu ya. Kalau itu kan etika ya, etika. Walaupun sah-sah saja ya, tapi hanya etika di keluarga gitu ya. Kalau dalam pendidikan parenting itu ya etika parenting itu harus dilalui gitu ya, secara keluargaan gitu ya, secara kemanusiaan. Nah, itu sudah menjadi sunatullah namanya poligami itu, dan sudah menjadi hal yang bukan lagi hal yang tabu gitu ya. Ya. Mungkin karena dalam sebuah keterangan ya kita juga pernah mendengar ya, dalam sebuah keterangan bahwa akhir zaman itu yang banyak populasinya ya perempuan. Gitu. Kenapa perempuan? Karena mungkin ada hal-hal yang lain. Laki-laki harus banyak melindungi perempuan gitu ya, melindungi perempuan. Ya sebetulnya kembali kepada jati diri perempuannya sama laki-lakinya, suami sama istrinya. Gitu. Ini kata Bapak Kiai Haji Dr. Gitu Bajak kan? Sahid. Ya gitu. Dan beliau di belakangnya ada nama minal khoifin. Gitu. Jadi ini saya kemarin sempat ini ya naik ya di program di poligami dan monogami gitu kan dengan podcast kita bersama Ibu Endah gitu ya. Beliau juga orang yang luar biasa gitu ya, belum merelakan suaminya gitu ya. Dan itu naik ya sampai beberapa orang ngejapri ke saya, tolong dong minta versi yang sedang monogami gitu ya. Dan jadi dari pertanyaan tadi itu saya menjawab bersama beliau lah sekarang. Jadi sebagai kaum monogami gitu ya. Ternyata kembali kepada kembali kepada keluarga sebetulnya. Kepada keluarga dan saya sebagai terakhir juga ini terakhir terus ya untuk menjaga ini Pak Haji. Kita kan anak remaja kita itu kan sangat mengkhawatirkan. Pergaulan yang bebas, kemudian punten ya pacaran yang kelewatan. Kan tinggal di pesantren, santrinya sekian ribu, berapa jumlahnya? Ya, ini 3.200 ya. 3.200. Itu kan ada pesantren kan pondasi terakhir, benteng terakhir menjaga mereka.
pernah nggak mungkin melihat miris ya dengan keadaan pacaran berlebihan, hamil di luar nikah dan sebagainya? Itu gimana menurut Pak Dokter kepada orang tua nih yang ada di rumah gitu ya, kepada guru-guru yang lain juga, bagian membentengi mereka gitu. Betul. Khususnya di umum lah ya, bukan pesantren. Iya, betul. Gimana tuh? Memang sekarang itu ya bukan marak ya, karena dari dulu juga fenomena hamil di luar nikah ketika sekolah gitu ya, SMA, ketika SMK, bahkan kuliah gitu ya, itu fenomena itu merebak gitu. Betul. Bahkan sekarang itu pergeserannya di 5 tahun ke belakang itu di pesantren lain ada itu yang seperti itu, gitu ya. Naudzubillah. Yang terbaru ya setahun kemarin ya. Hamil luar nikah maksudnya? Hamil luar nikah gitu kan. Nah, ini luar biasa. Karena sebetulnya kalau masalah biologis itu erat kaitannya dengan agama itu tipis. Jadi hampir nyaris ajaran agama, doktrin agama itu nyaris hampir tidak akan masuk terhadap dunia biologis. Kenapa? Karena dunia biologis itu kan tidak mandang umur, tidak mandang latar belakang dia ulama, ustadz atau siapa. Biologis itu begitu. Ketika ada kesempatan, di sana ada kenikmatan. Gitu ya. Kesempatan kenikmatan. Gitu. Nah, itu tidak memandang dia birokrat, dia rakyat, dia pejabat, dia ulama, dia ustadz gitu. Nah, maka yang terpenting adalah bukan masalah doktrin agamanya bahwa zina itu haram. Semua orang tahu zina itu haram. Nah, semua orang tahu pidana perdata itu seperti apa kalau dilaporkan ke polisi gitu ya. Tapi lingkungan. Kita gitu bagaimana bisa dengan membangun lingkungan yang betul-betul friendly gitu. Dengan tidak melihat strata sosial siapa Anda, siapa ini. Maka dalam ilmu parenting itu didiklah anak-anak itu sejak dini mana penis gitu, kelamin mana ini, didiklah ini yang boleh disentuh, ini yang nggak boleh. Nah, terus anak itu nggak boleh ditontonkan kepada hal-hal yang sifatnya berbau porno gitu, menjurus ke sana. Padahal menurut ilmu psikologi dalam dunia parenting itu sekali-kali kita harus memperlihatkan itu bukan karena mengajarkan, tapi memberikan pemahaman bahwa itu adalah hal-hal yang menyimpang. Nah, kita masih minim ya dengan pengetahuan parenting ya, kekeluargaan. Walaupun ya hadis mengatakan ya masyarakat syabab gitu ya, kalau misalkan mampu untuk nikah, secepatlah nikah. Gitu. Kemudian ada hadis lain misalkan nahyan syadidan anita batuli gitu ya, cukup sangat melarang terhadap membujang, menjomblo, itu ada larangan hadisnya gitu kan. Jadi memang betul, jangan lama-lama berbujang gitu ya, jangan lama-lama menjomblo, harus secepatnya, karena apa? Itu perintah. Itu perintah gitu. Masya Allah, ini sedap. Ya, jadi masalah tadi ya, masalah berbicara jamu kuning ya, pink ya gitu. Karena ada jambunya macam-macam ya, ada bujang ya, jomblowati, jomblowan juga. Tadi statement dari beliau, jangan lama-lama membujang. Karena di kesempatan itu ada kenikmatan versi setan. Ya, benar-benar ini adalah pertemuan yang daging semua. Jadi kita dari mulai global, nasional dan regional kita bahas itu ya. Tentunya terima kasih ya kepada editor kita ya, Kang Rahimat, ya, Kang Dandi, kemudian di situ ada staf juga Pensah gitu ya, ada juga Pak Bram Bomantoro gitu ya. Tim semua mendengarkan bagaimana kami berdiskusi. Sekali lagi terima kasih Pak Doktor Kiai Haji Dr. Ujang Sahid. Beliau itu orang yang sangat spesial dan mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan, kesehatan dan sebagainya. Oke, nanti dari kami nantikan ya tayangnya nanti. Ada juga YouTube beliau juga, namanya apa Pak Dokter? Ujang Sahid Sang Penakluk. Oke, Ujang Sahid Sang Penakluk. Kemudian ponpesnya? Apa? Ponpesnya? Ini YouTube Ponpes Al Ittihad ya, Ponpes Al Ittihad. Nanti dicek IG-nya Altimedia, ya, IG-nya Altimedia.
Nanti juga akan lihat seperti apa kemegahan Al-Ittihad versi dari atas. Baik. Terima kasih, saya Irfan Ramdhani, si pengusaha nekat yang akurat, bersama saya Ujang Said. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.